Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan dan kita akan melihat situasi terkini di Jakarta. Mas Toto, bagaimana nih? Situasi di Jakarta, siapa yang akan berpeluang untuk menjabat sebagai gubernur Jakarta, kursi nomor 1? Iya, saya sebetulnya memiliki exit polls ya, walaupun tidak dibuka. Exit polls itu kan berbeda dengan quick count, adalah survei yang dilakukan pada hari H. Jadi di TPS terpilih, di tempat kita akan melakukan quick count nanti, kita tanyakan juga dengan 1.600 responden, dan sebenarnya dari data itu terlihat kecenderungan ada potensi satu putaran dan dimenangkan oleh Pram dan Dul terlihat. Walaupun tidak bisa disimpulkan karena ketika bicara exit polls itu masih ada selisih yang disebut dengan tidak menjawab. Jadi ada responden tuh yang nggak mau jawab, rahasia. Tapi trennya mengarah seperti itu. Dan ini seperti tadi Kang Saan sudah sebutkan, kita membaca survei itu bukan hanya membaca data survei terakhir. Yang mungkin ada perbedaan dari beberapa lembaga survei, tapi ada pola yang sama di semua lembaga survei, ada tren. Yang kita baca adalah tren. Ada tren yang luar biasa terjadi pada pasangan 03 dan ada tren yang turun terjadi pada pasangan Kang Emil dengan Pak Suswono. Apa faktornya? Saya sering menyebutkan ya, dari awal pertama efek kejut pada saat pendaftaran atau pencalonan, itu malah yang jadi bahan perbincangan adalah pasangan Pram dengan Dul. Kang Emil dengan Pak Suswono malah mengalami situasi anti klimaks. Kenapa? Ada sebuah drama, awalnya dipikir lawan kota kosong atau lawan calon independen yang dianggap belum dikarbit lah tanda kutip gitu ya. Dan kemudian di sisi lain juga Kang Emil itu kan pasti menang kalau maju di Jawa Barat. Tetapi ketika berbicara maju di Jakarta, dia orang baru. Dari sisi primordial, lalu kemudian juga dari sisi soliditas Kim yang dipertanyakan. Lalu ketika muncul belakangan dengan berharap dari efek kejut terhadap Jokowi, atau kemudian Ara Sirait yang misalnya muncul dengan sangat bombastis begitu ya, buat saya blunder. Ketika kemudian Emil semakin diposisikan menjadi subordinat kelompok besar tertentu. Di sisi lain, Pram dan Dul melakukan hal sebaliknya. Dia berhasil menunjukkan image-nya adalah Pram dan Dul, bukan Ibu Megawati, bukan partai. Itu yang menyebabkan belakangan banyak sekali stiker-stiker yang dipasang. Gambarnya adalah Pram dan Dul, belakangnya Megawati, sebaliknya RK Suswono di belakangnya adalah Jokowi dengan Prabowo. Tapi yang nempelin bukan orang PDI, lucu. Yang nempelin relawannya Ridho. Itu yang banyak ditangkap kemarin saya lihat berseliweran di WhatsApp dan dilaporkan ke Panwas ya. Artinya ada sebuah kesadaran dari tim Ridho bahwa titik lemah dari Pram dan Dul mungkin adalah kalau pasangan ini hanya diposisikan sebagai bagian dari PDI semata. Masih nomor 2 di DKI tapi kan tidak cukup ketika dikeroyok oleh 16 partai. Jadi ketika Pram dan Dul berhasil melepaskan image hanya sebagai petugas partai, Ridho malah menunjukkan dirinya hanya menjadi subordinat dari Pak Jokowi belakangan. Jadi strategi pemenangan ini sangat menentukan sekali ya? Saya sering mengatakan, bahkan saya berikan saran kepada Kang Emil langsung. Kang Emil jangan lebih baik turun ke bawah dibanding gelendotan ke atas. Nggak sulit kok, Jakarta itu 267 kelurahan, 44 kecamatan. Kalau rajin turun ke bawah, pengalaman 2017-2012, Anda punya peluang untuk menang dibanding berusaha gelendotan makan padang dengan Pak Prabowo, di-endorse oleh Pak Jokowi, lalu mencari endorsan Artinya lain. pendekatan ke akar rumput itu jauh lebih penting ya di Jakarta. Jakarta itu manusianya independen, bukan manusia yang ingin digembalakan sekedar oleh sosok tertentu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.